Bapak, Ibu, teman-teman, lihatlah cara hidup Yesus. Apa yang menjadi perhatian Yesus bukan menjadi perhatian manusia yang tidak kenal Tuhan. Yesus adalah seorang yang hidup dengan satu misi, menjadi orang yang hidup sesuai dengan kehendak Bapanya. Tidak ada pilihan lain, tidak punya keinginan lain, hanya satu keinginan, hidup untuk Bapanya. Fokusnya hanya Bapanya, fokus hanya kehendak Bapanya. Apa yang terjadi kalau kita baca di dalam kisah Lukas 15 tentang anak yang hilang? Apakah anak yang hilang itu hanya cerita si sulung dan si bungsu? Apakah yang hilang itu satu orang? Kenyataannya yang hilang itu 2 orang. Loh, kenapa 2 orang? Kan kita banyak mendengar para pengkhotbah mengatakan yang hilang hanyalah si bungsu. Ya benar, si bungsu adalah anak yang hilang. Tetapi ia adalah anak yang hilang yang di luar rumah. Anak yang hilang yang pergi dari rumahnya, menjual harta bendanya dan mabuk-mabuk, berzinah dengan pelacur-pelacur dan habiskan hartanya di meja judi. Tetapi ada satu lagi anak yang hilang, yaitu si sulung. Si sulung adalah anak yang hilang di dalam rumah. Dia taat dengan perintah bapaknya, tidak pernah membantahnya. Bertahun-tahun aku tidak pernah membantah perkataan papa, kata si sulung. Tetapi kepada si bungsu yang brengsek itu, kenapa pulang harus diadakan pesta? Kenapa harus menyembelih anak lembu tambun? Sementara aku pesta dengan teman-teman, engkau tidak memberikan anak kambing. Seekor anak kambing kau tidak beri. Kenapa kepada anak brengsek itu engkau memberikan anak lembu tambun? 2 anak ini adalah anak yang hilang. Tetapi anak si bungsu, yang anak yang meninggalkan rumah, adalah anak yang hilang tetapi pulang. Yang tadinya di luar jadi masuk. Sementara si sulung adalah anak yang hilang yang di dalam rumah. Tidak kenal hati papahnya. Dia hanya menjadi pegawai papahnya. Dia nggak tahu kehendak papahnya. Hidupnya hanya mengerjakan tugas-tugas tapi nggak punya hubungan. Jadinya si sulung ini adalah anak yang hilang yang di dalam rumah berakhir menjadi anak hilang yang di luar rumah. Ini terbalik. Si bungsu yang di luar jadi yang di dalam. Tetapi si sulung yang di dalam jadi yang di luar. Jangan-jangan kita menjadi anak hilang yang di dalam rumah. Si sulung gak ngerti hati Tuhan. Kita hanya mengerjakan apa yang kita mau. Kita hanya sibuk pelayanan yang kita ingin. Hobi kita hobi pelayanan. Kita nggak ngerti hati Tuhan. Apakah kekristenan itu sekedar pelayanan? Bukan. Kekristenan itulah mengerjakan kehendak Bapa. Itu yang Yesus katakan. Pada zaman akhir ada banyak orang yang berseru, Tuhan, Tuhan, aku telah mengusir setan. Aku telah menyembuhkan orang sakit. Aku telah bernubuat. Tetapi apa kata Yesus? Enyalah kau, karena kau adalah pembuat kejahatan, karena kamu tidak melakukan kehendak Bapakku. Kekristenan itu ujungnya tentang melakukan kehendak Bapa. Kekristenan itu ujungnya untuk melakukan kehendak Bapa, bukan kehendak kita sendiri. Dan iblis mendorong kita pelayanan, namun tidak punya hubungan. Tanpa hubungan, tanpa mengerti kehendak Bapa, tanpa mengerti kehendak Bapa, tidak bisa mengerjakan kehendak Bapa. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Dia hanya punya satu tujuan. Tujuannya kayu salib.